Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku semua? Semoga sehat selalu dan tetap jaga kesehatan dari rumah ya. Dan kita sudah memasuki bulan Ramadan, di mana bulan yang penuh berkah. Marilah kita, khususnya kalian, mencari berkah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Dan Bapak minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan selama Bapak mengajarkan kalian dan memberi materi-materi kepada kalian. Dan saat ini kita kembali lagi ke pembelajaran seperti biasanya, di mana materi garis dan sudut pertemuan yang ketiga, yang di mana materi sebelumnya kita mengenal garis, mengenal sudut, mengenal garis, macam-macam garis, bagaimana bentuknya. Nah, sekarang kita mengenal sudut. Di sini submateri ada mengenal sudut, terus menentukan besar sudut jam, terus jenis dan penamaan sudut. Perhatikan dan simak baik-baik ya. Nah, ini ada contoh gambar objek bentuk sudut. Kenapa? Semua benda yang ada di dunia ini pasti memiliki sudut, entah itu lancip, tumpul, dan sebagainya. Nah, seperti laptop saat dibuka membentuk sudut siku-siku, terus ada kursi, ada papan biliar, terus ada saat memanah, itu membentuk sudut. Nah, sekarang kita mengenal sudut. Apa sih sudut itu? Sudut itu ada dua buah garis sinar atau sinar garis yang membentuk suatu daerah yang memiliki titik pangkalnya. Mereka saling berhimpit atau bersekutu. Nah, ini ada bagian-bagian dari sudutnya. Ada kaki sudut. Kaki sudut itu biasa disebut garis sinar atau sinar garis. Yaitu biasanya ada dua garis atau dua kaki sudut, dia akan membentuk satu sudut. Jadi dua garis atau dua sinar garis membentuk satu sudut. Lalu ada titik sudutnya, di mana itu titik potong dari dua garis tersebut, titik temunya. Yang ketiga ada daerah sudutnya. Nah, daerah sudut itu yang tengah-tengah tuh yang ada di dalam. Biasa kita kasih tanda lengkung, lalu kita arsir biasanya. Jadi bagian dari sudut ada kaki sudut atau sinar garis, terus ada titik sudut, hasil pertemuan dua garis, lalu ada daerah sudut yang ada di dalamnya. Bisa kalian lihat pada kedua gambar tersebut ya. Itu adalah pengertian atau perkenalan tentang sudut. Nah, di sini selanjutnya kita menentukan besar sudut jam. Nah, sehari-hari kita pasti melihat angka pada jam, jarum pendek dan jarum panjang. Dia bisa membentuk suatu sudut, entah itu sudut yang kecil ataupun sudut yang besar. Nah, di sini ada sedikit catatan di mana satu putaran penuh pada jam atau biasanya 12 jam itu 360 derajat. Kenapa 360 derajat? Karena membentuk lingkaran ya kan? Lingkaran itu 360 derajat. Dan 1 jam waktu itu sama saja 30 derajat. Nah, ini ada contoh jarum jam menunjukkan pukul 06.00. Berarti jam 6 pas kan? Nah, kalau kalian menemukan soal jamnya pas tepat 00, nah ini langkah-langkahnya. Langkah pertama, kalian lihat jarum pendeknya di jam 6. Nah, tadi kan Bapak bilang 1 jam berapa derajat? 30 derajat. Berarti 6 dikali 30 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, langkah kedua, jarum panjangnya di angka 12 atau menit 00. Lalu kita kalikan 0 kali 30 derajat sama dengan 0 derajat. Dan hasilnya 180 derajat dikurang 0 derajat sama dengan 180 derajat. Jadi cara simpelnya kalau kalian menemukan jam tepat 00.06.00, kalian cukup mengkalikan angka depannya itu 06 dikali 30 derajat. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, di sini sedikit berbeda. Kenapa? Karena sudutnya terbentuk pada pukul 03.25
atau 15.25 juga boleh. Jadi kalau kalian menemukan jam 15.25 itu sama saja 03.25. Ini sedikit berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Contoh yang pertama itu tepat 00, kalau sekarang ada menitnya yaitu 25, 03.25. Angka pertama, jarum panjangnya berada di angka berapa? Angka 5. Berarti 5 dikali 30 derajat. Ini kan 1 jamnya 30 derajat. Jadi 5 kali 30 derajat sama dengan 150 derajat. Nah, ketemu hasil langkah pertama. Langkah kedua, jarum pendeknya di angka jam 03. Jarum panjangnya menit 25. Nah, langkah pertama jam 03-nya itu kan 03.25, 03-nya kita kalikan 30 derajat. Lalu ditambah menitnya juga kita kali 30 derajat, tetapi menitnya ini kita bagi 60. Seperti pada contoh jadinya 03.25, langkah keduanya adalah 03 dikali 30 derajat ditambah 25, menitnya 25 per 60 kali 30 derajat. Ketemulah 90 derajat ditambah 12,5 derajat sama dengan 102,5 derajat. Itu hasil langkah kedua. Langkah ketiga, tadi langkah pertama kita kurangkan langkah kedua hasilnya. 150 derajat dikurang 102,5 derajat sama dengan 47,5 derajat. Nah, itu adalah sudut terkecil pada jam yang ada pada gambar tersebut. 03.25 sudutnya adalah 47,5 derajat, itu sudut terkecilnya. Sudut terbesarnya bagaimana, Pak? Sudut terbesarnya 360 derajat, karena jamnya itu lingkaran 360 derajat. Kita kurangkan sudut terkecilnya berapa tadi? 47,5. Hasilnya kalian hitung sendiri ya. Nah, di sini jenis-jenis sudut mungkin kalian sudah pernah pelajari saat SD. Ada sudut lancip, besarnya itu 0 derajat hingga 90 derajat. Lalu sudut lurus itu garis lurus itu 180 derajat. Lalu ada sudut tumpul, besarannya itu di antara 90 derajat dan 180 derajat. Lalu ada sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Ada lagi satu yaitu sudut refleks. Sudut refleks itu di antara 180 derajat dan 360 derajat. Jadi jenis sudut ada 5. Lancip, lurus, tumpul, siku-siku, dan refleks. Kalian simak baik-baik, kalian pahami ya. Nah, ini ada penamaan sudut. Ada gambar sudut nih. Nah, tadi seperti pengertian sudut tadi, sudut itu terbentuk awalnya 2 garis membentuk satu sudut, di mana 2 garis itu atau 2 sinar garis sama saya 2 kaki sudut. Nah, kaki sudut yang pertama mana? AB, kedua BC. Nah, kan mereka ketemu 2 garis bertemu satu titik yaitu di titik B, dan ada daerah sudutnya yang diarsir. Nah, penamaannya gimana biasanya? Biasanya kalau dengan menggunakan 3 huruf berarti bisa disebut sudut ABC atau CBA juga boleh. Tapi kalau penamaannya dengan 1 huruf, kalian fokus di titiknya, ada di sudut apa hurufnya, titiknya itu, titik B. Jadi bisa juga sudut B atau sudut ABC disebutnya. Nah, bentuk-bentuk sudut tadi itu kan seperti Bapak bilang ada seperti jam, putaran penuh atau satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Pelurus itu sama saya sudut lurus, garis lurus itu 180 derajat. Penyiku itu sama saja siku-siku yaitu 90 derajat. Jika kalian menemukan soal tentang bentuk-bentuk sudut berikut, tinggal kalian kalikan saja. Contohnya nih, 1/2/3 pelurus sama dengan 5/3 pelurus. Kenapa bisa 5/3? Karena 3 kali 1, 3 tambah 2, 5. 5/3. Pecahan campuran jadi pecahan biasa. Lalu 5/3-nya kita kalikan pelurus. Pelurus itu berapa derajat? 180 derajat.
sama dengan dihitung hasilnya adalah 300 derajat. Jadi 1/2/3 pelurus hasilnya adalah 300 derajat. Itu bentuk-bentuk sudut. Nah, di sini tugasnya kalian buka buku paket. Yang tidak ada buku paket silakan download di Play Store atau minta di teman kalian di grup MTK. Kalian share di grup MTK ya. Sekali-sekali kalian yang share biar kalian buktikan kerjasamanya dan saling membantu ya. Di sini kerjakan buku paket halaman 139 sampai 141. Kerjakan nomor 1, 3, 4, 4-nya A dan B saja. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Soalnya boleh kalian singkat dengan menulis diketahui apa soalnya lalu langsung jawab. Jika ada jawaban yang memakai rumus kalian wajib pakai ya. Dan kalian boleh jelaskan juga jika tidak ada rumusnya. Nah, keterangan soalnya nih. Nomor 1 itu tentang pilihan ganda, langsung aja isi. Nomor 3, ada banyak sudut yang berapa yang ditanya, banyak sudutnya ada berapa. Kalian gambar, misalkan sudut pertama ada sudut PQR. Kalian gambar PQR. Sebagai contoh saja. Terus nomor 4, A dan B pakai gambar karena perintahnya seperti itu. 5, langsung rumusnya saja. 6, boleh pakai gambar jamnya. Jangan lupa wajib pakai rumus. Tidak pakai gambar jamnya juga boleh, yang penting rumusnya harus ada. 7, tidak usah pakai rumus. Gunakan logika kalian dengan gambar jam masing-masing. Nomor 8, jawabannya sertakan gambar jamnya ya. Nomor 9, pakai gambarnya. Nomor 10, cukup jelaskan saja kenapa dan mengapa ya. Ya, cukup sekian penjelasan dari Bapak. Jika masih ada kurang jelas, kalian bisa tanyakan di grup matematika ya. Dan kalian tetap harus bertanggung jawab atas tugas-tugas dan nilai kalian. Dan terima kasih yang sudah berusaha. Sedikit apapun usaha yang kalian lakukan, Bapak akan kasih nilai sesuai dengan yang kalian kerjakan. Tapi jika kalian tidak melakukan tanggung jawab kalian, tugas kalian, Bapak juga tidak akan membantu dan memberikan nilai pada kalian. Mari niatkan dalam hati dan tanggung jawab penuh dengan tugas-tugas kalian ya. Ya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.